Halo, Sobat Easy Stock, kita ketemu lagi, kita akan membahas perusahaan yang IPO. Ini kita bahas PT Pramulia Tbk, ticker code-nya ASPR, sektornya basic material dan produknya adalah container and packaging, industri barang plastik ya. Oke, ini perusahaan didirikan tahun 91. Anda bisa baca, pelajari, Anda juga bisa buka website-nya di sini nih, ada juga website-nya. Anda bisa pelajari. Dan yang penting di sini kita akan menghitung valuasinya. Jadi di sini kita lihat bahwa harganya itu antara 118, 124, anggap tuh 120. 120 perak itu harganya itu wajar, under value atau murah, atau over value. Ya sebagai masukan, emiten yang mau go public itu umumnya harganya pasti di premium. Sangat jarang Anda menemukan harga IPO itu harga yang under value atau murah. Karena emiten itu kan melalui proses panjang yang memakan biaya, waktu sebelum mendapat izin untuk melantai di bursa. Jadi emiten itu harus mengeluarkan banyak biaya seperti meng-hire konsultan, underwriter, konsultan hukum, konsultan manajemen, Anda harus juga melakukan roadshow, Anda harus membayar fee kepada otoritas seperti OJK, Anda harus izin dari bursa efek dan lain sebagainya. Jadi wajar kalau harganya jadi premium. Nah, untuk itu kita harus membuka prospektusnya. Di sini prospektusnya ini. Nah, kalau sebelum dia go public, berapa jumlah saham? Karena gini ya, paling penting di sini adalah jumlah saham yang beredar. Sebelum dia go public itu 1,9 miliar. Setelah dia dapat persetujuan go public, dia akan melepas saham dari portofel, dijual ke publik sekitar 812 juta. Sehingga total saham yang beredar itu adalah 2,7 miliar. Nah, yang kita bahas di sini adalah melakukan kalkulasi perhitungan nilai wajar. Kita memakai 3 metode. Yang paling gampang tuh price earning ratio. Karena nih harganya 120, price-nya kita pakai 120. Dan earning itu adalah laba setelah pajak. Dan di dalam prospektus ini, mereka akan menunjukkan historical 3 tahun terakhir, 2022 sampai 2024. Karena 2025 itu baru Q1 kan, kuartal ke-1. Umumnya tidak ditampilkan. Dan mereka sudah mempersiapkan ini kan jauh sebelum tanggal mereka akan melantai ke bursa, yaitu bulan Juli ya, atau bulan depan. Nah, yang kedua, perhitungannya adalah price to book value. Itu juga sederhana, tinggal 120 perak dibagi dengan book value per saham. Tadi juga earningnya harus per saham. Yang ketiga adalah discounted cash flow plus net asset value. Itu agak complicated. Nah, ini makanya kita langsung aja kita lihat di perhitungannya. Nah, ini sebelumnya kita harus masukkan data-datanya seperti ini. Dan ini adalah parameter-parameter yang kita pakai, terutama untuk perhitungan dengan discounted cash flow plus net asset value. Kalau price earning ratio pakai ini aja, dibagi jumlah saham yang beredar kan. Nah, kalau price to value pakai ekuitas, dibagi jumlah saham yang beredar. Sederhana. Nah, yang agak rumit
adalah di discounted cash flow karena itu penggabungan antara, sisi, profit and loss dengan sisi, eee, neraca. Termasuk juga cash flow statement ada di situ, jadi komplit perhitungan itu. Oke, kita bisa lihat perhitungannya dengan 3 metode tadi. Ini tahun 2022 ya. Price to book value 5,5 atau 6 lah, itu murah mahal. Price to value yang bagus itu adalah antara satu satu kali. Price earning ratio 42 tuh mahal. Benchmark-nya kan antara 10. Heeh. 10, 15 lah masih oke. Nah, di sini kita lihat ada berapa parameter, ada 10. Salah satunya ada government bond. Government bond perlu, ini adalah untuk mendiskontedkan cash flow. Ini Anda cari di sini. Nah, di sini Anda akan lihat tabel. Tabel ini adalah tabel SBN, surat atau SUN ya, surat utang negara. Kita lihat yang tenor 10 tahun, itu tingkat yieldnya sekarang 6,7. Nah, itu kita pakai di tahun 2024-25 lah dalam perhitungan. Karena datanya juga 2024 ya terakhir. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, kita lihat 2023. Lebih parah lagi karena ada kenaikan dari sisi hutang. Ini kita perhatikan aja nih. 60,55 menjadi 61,74. Hutang jangka panjangnya naiknya lumayan besar ya. Ada kenaikan net income 77 jadi 78, tapi ada kenaikan investasi capital expenditure naik sebesar 5 miliar. Dan depresiasinya ada kenaikan tapi sedikit. Dari 10,5 naik 1 miliar. Nah, inilah yang membuat beban-beban hutang dan beban investasi itu kalau kita memakai metode discounted cash flow dan plus net asset value itu akan negatif. Tahun 2024 itu juga negatif karena tingkat hutangnya naik, beban hutang naik, capex-nya naiknya tinggi sekali ini. Tadi 25 jadi 46, hampir 50, hampir 2 kali lipat. Depresiasinya ada naik tapi tidak terlalu tinggi. Makanya perhitungan nilai wajarnya makin negatif. Nah, sedangkan price earning-nya juga masih tinggi 60, price to book value 4,5. Nah, ini ada kolom 2025. Sebetulnya datanya data 2024. Cuma hanya kita pakai government bond-nya berubah jadi 6,7. Nah, di sini negatif kan semuanya ya. Jadi di sini Anda bisa lihat bahwa not even positif ya angkanya ya. Negatif itu artinya kalau menggunakan rumus valuasi discounted cash flow, jelas perusahaan ini sangat tidak direkomendasikan. Dari perhitungan price to book value pun juga begitu pula dengan price earning ratio sangat tidak direkomendasikan. Tetapi kalau Anda emang mempunyai keyakinan yang tinggi karena Anda mempunyai network, Anda punya informasi yang lebih bisa meyakinkan Anda, silakan Anda pertimbangkan kembali. Mungkin perhitungan ini bisa menjadikan satu masukan supaya Anda bisa lebih berhati-hati di dalam membeli saham ini. Oke, kita jumpa lagi di saham-saham berikutnya.